Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmerlina. Saya anak bungsu dari Bapak Jaro Karis. Saya seorang guru di salah satu sekolah. Usia saya 28 tahun. Baiklah, di sini saya akan melampirkan beberapa bukti bahwa saya adalah benar anaknya Pak Jaro Karis. Silakan disimak ya. Baiklah, inilah beberapa bukti yang akan saya tunjukkan bahwa saya benar anak dari Bapak Jaro Karis. Saya lahir di Rangkas Bitung pada tanggal 2 Mei tahun 1992. Nama saya benar Kasmerlina. Di sini tertera Kasmerlina dan juga anak dari Karis dan Nesih. Ya. Kenapa tidak pakai Jaro? Tentunya Jaro itu bukanlah nama. Jaro itu dalam bahasa Banten adalah kepala desa atau lurah. Lalu pindah ke sini. Di sini ada foto Bapak Presiden Soeharto bersama ayah saya. Tertera pula di sini tanggal dan tahunnya. Nah, pindah ke sini, ini ada 2 koran yang saya punya. Isinya tentang berita meninggalnya ayah saya waktu itu. Nah, di sini ada saya waktu saya masih kecil. Sorry, gambarnya nggak jelas. Bersama ayah saya dan juga ibu saya. Ini ibu sama seperti dengan ibu saya, beliau yang mengurus saya, mengasuh saya dari kecil, dan juga suaminya adalah guru ngaji saya. Lalu ini kakak saya, beda bapak ya, bukan anaknya Pak Jaro Karis, namun anaknya ibu saya. Nah, ini ada anak yang bayi ini, waktu itu kami mengurus bayi tersebut karena bayi tersebut ditelantarkan oleh orang tuanya. Tujuan saya membuat video ini bukan untuk menjadi viral ataupun untuk mendapatkan subscriber. Namun di sini saya hendak mengklarifikasi berita yang beredar tentang ayah saya 2 tahun belakangan ini, dan tentunya berita tersebut tidaklah benar. Maka dari itu saya mengklarifikasi hal tersebut. Di sini saya sendiri, tidak bersama kakak-kakak saya atau keluarga yang lainnya, dikarenakan saya tinggal terpisah. Kakak-kakak saya ada di Banten, di Cisimet, di Rangkas Bitung, dan sekitarnya. Namun saya tinggal bersama suami saya di Karawang, karena suami saya orang Karawang. Untuk beberapa alasan juga seperti PSBB, Corona di mana-mana, jadwal yang padat, jadwal saya maupun kakak saya yang sulit untuk disesuaikan, maka dari itu saya belum bisa pulang ke Rangkas Bitung atau ke Cisimet. Namun di sini saya tetap berusaha untuk membuat klarifikasi meskipun sendirian. Video yang dimaksud beredar selama 2 tahun belakangan ini, dan semakin banyak orang yang membuat konten yang sama, yaitu video yang berisi tentang kisah Bapak Kiai Haji Bustomi bersama Pak Soeharto, dan juga di dalamnya tercantum nama ayah saya, yaitu Bapak Jaro Karis. Saya akan membacakan
salah satu isi dari video dari salah satu channel yang isinya seperti ini. Dikisahkan pada zaman tersebut ayah saya ditugaskan oleh Bapak Soeharto untuk mengejar Bapak Kiai Haji Bustami. Lalu ayah saya menembak mobil beliau agar berhenti dan Bapak Kiai Haji Bustami keluar dari mobilnya. Lalu ayah saya menodongkan pistol ke beliau, dan saat itu beliau berhasil membelah diri menjadi 5 orang maksudnya. Lalu intinya ayah saya tidak bisa membedakan mana Bapak Kiai Haji Bustami yang asli dari 5 orang tersebut. Dikatakan di sini ayah saya ketakutan, keluar keringat dari seluruh tubuhnya, ilmu kejawaraannya luntur seketika. Padahal berita atau kejadian tersebut tidaklah benar. Baiklah, di sini saya akan masuk ke inti dari tujuan untuk membuat video ini, yaitu membahas siapa sih Bapak saya atau Bapak Jarod Karis. Bagaimana sih orangnya? Silakan disimak baik-baik ya. Oke, ayah saya adalah seseorang yang dikaruniai oleh Allah usia yang alhamdulillah panjang, sampai beliau meninggal pada saat itu lebih dari usia 100 tahun. Tentunya ayah saya pernah merasakan pada saat zaman penjajahan Belanda. Ayah saya atau Jarod Karis adalah seseorang yang dikenal oleh masyarakat dengan berbagai macam sudut pandang. Ada yang mengenal Bapak Jarod Karis merupakan seorang tokoh masyarakat, ulama, pengamal ilmu atau guru, lurah atau kepala desa, dan juga yang paling terkenal yaitu adalah jawara. Ya betul, ayah saya adalah seorang bisa dikatakan veteran atau jawara. Namun perlu digarisbawahi di sini, ayah saya bukanlah jawara yang jahat terhadap orang lain. Kata jawara di sini kita berpikirnya pasti negatif ya. Namun ayah saya adalah jawara pelindung rakyat, pelindung masyarakat pada saat zaman penjajahan tersebut, bahkan sampai akhir hayat hidupnya. Banyak sekali pengorbanan yang dia lakukan, yang beliau lakukan untuk masyarakat, untuk warga sekitar. Namun di sini saya tidak akan membahas apa aja sih pengorbanan beliau, pengorbanan ayah saya, karena saya khawatir ini akan menjadi ria, ataupun bagi orang-orang yang tidak menyukai ayah saya atau membencinya, itu akan percuma, mereka tidak akan percaya. Dan bagi orang yang kenal betul dengan ayah saya, tentunya mereka tidak akan membutuhkannya, karena mereka tahu seperti apa ayah saya. Namun apabila ada yang ingin tahu bagaimana pengorbanan ayah saya, apa saja yang beliau lakukan khususnya untuk daerah Cisimet dan sekitarnya, untuk warga sekitar, boleh silahkan silaturahim bersama saya di akun Instagram saya. Saya akan cantumkan nama akun Instagram saya di description box.
Perasaan saya mengetahui video yang 2 tahun beredar dan semakin banyak orang yang membuat konten dengan video yang sama. Tentunya sebagai manusia biasa, awalnya saya sangat marah, kecewa, sedih, bahkan saya sampai sedikit stres karena ada beberapa orang yang nge-DM di Instagram saya, di akun sosial media saya. Tiba-tiba saya mendapat beberapa semacam kecaman, hinaan seperti itu. Lalu semakin kesini saya semakin tenang dan keluarga menasehati saya. Dan juga kakak-kakak saya bilang untuk bersabar karena mereka tidak tahu, mungkin mereka tidak tahu, orang-orang yang mengecam saya itu mungkin tidak mengenal siapa ayah saya sesungguhnya. Dan juga pada saat itu kami tidak berniat untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib karena kami tidak mau membesar-besarkan masalah, karena kami paham bagaimana sifat atau sikap yang harus dilakukan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Beliau pun ketika disakiti oleh orang lain berkali-kali memaafkan. Siapalah saya, siapalah kami? Kami tidak semulia beliau. Maka dari itu saya sebagai umatnya sekarang berusaha untuk memaafkan semua orang yang memfitnah ayah saya sebagai anak buah Pak Soeharto yang dituduh seperti itu, yang dibilang anak buah Pak Soeharto untuk membunuh Bapak Kiai Haji Bustami. Itu semua tidaklah benar. Semua itu tidak pernah terjadi. Ayah saya bukan orang yang seperti itu. Iya, betul, ayah saya kenal dan lumayan dekat dengan Bapak Presiden Soeharto pada saat itu. Dan ini fotonya. Namun ayah saya bukan anak buah Pak Soeharto. Bapak Soeharto ini adalah rekan ayah saya. Dan juga ayah saya mendapatkan apresiasi atas pengorbanan beliau terhadap negara, terhadap daerah di mana beliau tinggal pada saat itu. Seperti tadi saya bilang, saya tidak akan mengatakan apa saja sih pengorbanan ayah saya, karena khawatir akan menjadi ria. Jadi sini saya hanya mengatakan bahwa ayah saya tidak pernah menjadi anak buah Pak Soeharto untuk menjahati seseorang, apalagi membunuh seseorang. Memang betul ayah saya pernah mendapat tugas, namun di situ ayah saya juga bukan untuk membunuh, namun untuk melindungi rakyat atau orang lain. Baiklah, ayah saya bagi saya adalah seseorang yang sangat baik. Beliau sangat mulia hatinya, sangat tulus. Saya mengatakan hal ini bukan karena saya sebagai anaknya, namun orang lain pun yang mengenal beliau dengan baik secara pribadi langsung pasti akan mengatakan hal yang sama. Banyak sekali hal yang beliau lakukan untuk orang lain. Saya sangat ingat betul nasihat-nasihat beliau, bagaimana untuk tidak semena-mena terhadap orang lain. Beliau bukan seorang kiai yang ahli ilmu agama, namun beliau menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menjalankan rukun iman dan rukun Islam dengan sebaik-baiknya.
beliau pun banyak sekali nasihat beliau yang sangat saya ingat. Salah satunya, bahkan saya dilarang untuk menggunakan perhiasan karena khawatir mengotori hati saya, khawatir orang lain yang tidak bisa membeli perhiasan menjadi sedih. Lalu rumah kami pun saat itu sangat sederhana, bukan karena kami tidak mampu membeli, namun beliau bilang khawatir orang lain segan untuk memasuki rumah. Beliau sangat sederhana, bahkan saya pun sebagai anaknya merasa tidak bisa setulus dan sebaik beliau. Jadi saya sangat sedih. Saya sangat sedih ketika mengetahui hal ini, karena semua itu tidaklah benar. Dan nasihat yang paling saya ingat, jangan marah. Jangan marah, jangan merasa sombong, jangan besar kepala. Kalau dicaci jangan marah, dipuji jangan bangga. Itu yang paling saya ingat. Jadi tolong kepada kalian yang tidak kenal dengan ayah saya secara pribadi langsung, yang tidak tahu cerita sesungguhnya seperti apa, jangan ikut-ikutan membuat atau menyebar konten tersebut, karena saya merasa dirugikan. Hal itu tidaklah benar. Dan tolong stop, bagi kalian yang sudah terlanjur membuatnya, tolong dihapus, karena itu menjadi fitnah. Saya bukanlah orang yang ahli agama, bukan orang yang solehah, tapi tidakkah kalian takut amal baik kalian berpindah kepada saya ataupun ayah saya di akhirat kelak? Dan bagaimana sebuah fitnah itu lebih kejam daripada sebuah pembunuhan. Sekali lagi saya mohon untuk tidak ikut menyebar konten tentang berita tersebut yang tidak benar hanya demi subscriber, demi pundi-pundi rupiah. Saya di sini mencukupkan sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.